Ya, salam saudara-saudara. Kita akan mendengarkan sepatah kata yang saya ambil hari ini dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya bacakan firman Tuhannya ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, saudara-saudara, Yesus dalam perikop ini memanggil murid-muridnya atau merekrut murid-murid di sebuah wilayah yang terkenal, yaitu Danau Galilea atau wilayah Galilea. Di dalam kitab Lukas menyebut Danau Galilea atau bahasa Yunaninya Limne. Di dalam kitab Matius menyebutnya Laut Galilea atau Thalassa. Ukuran atau jarak Danau Galilea panjangnya itu 20 km, lebarnya 12 km. Lebar di sebelah utara dan di sebelah selatan menyempit. Ketinggian 220 meter di bawah permukaan laut. Nah, Danau Galilea ini sering dijadikan tempat menangkap ikan, dan ada 3 cara untuk menangkap ikan yang biasa dilakukan oleh para penjala atau nelayan yang ada di sana. Yang pertama dengan kail, yang kedua dengan jala atau amfiblestron yang dipakai satu orang, yang kalau saudara sering melihat itu dipegang oleh tangan terus dilemparkan, disebar begitu ya. Nah, itu disebut amfiblestron dengan jala. Yang ketiga dengan jaring atau yang disebut sagene, yaitu agak lebih besar dengan 2 kapal yang didayung melingkar ya. Itu ada di dalam Injil, di dalam firman Allah tentang perumpamaan penangkap ikan. Nah, itu jaring atau sagene. Murid-murid dipanggil Yesus. Nah, murid-murid inilah yang dipanggil adalah nelayan-nelayan yang ada di Danau Galilea. Diperkirakan ketika mereka dipanggil Yesus, mereka sudah kenal Yesus, diperkirakan ya. Yang kedua, sebagian juga sudah menjadi murid-murid Yohanes. Itu ada di Yohanes 1 ayat 35. Jadi murid-murid Yesus juga sebagian ada murid Yohanes, saudara-saudara. Yang ketiga, murid-murid itu yang dipanggil Tuhan rata-rata bukan orang yang terpelajar, orang yang kaya, atau orang yang terhormat. Tetapi juga mereka bukan orang miskin, karena mereka kan penjala ikan, mereka nelayan. Berarti mereka punya sesuatu ya, punya jaring, punya kapal untuk mereka mencari makan yang melalui menjaring atau menjala ikan. Tetapi mereka ini tidak memiliki masa depan yang baik. Rata-rata nelayan yang kecil-kecil ini tidak terlalu memiliki masa depan yang baik. Nelayan yang baik pasti memiliki kecakapan-kecakapan di bidangnya. Ya, namanya seorang nelayan, kalau memang nelayan itu memang benar-benar nelayan ya saudara, pasti memiliki kecakapan di bidangnya. Yang pertama, memiliki kesabaran. Menunggu ikan, memakan umpannya itu perlu kesabaran saudara. Nggak gampang. Pelayanan juga demikian saudara, butuh kesabaran. Mengajar itu butuh kesabaran. Khotbah, mempersiapkan dan berkhotbahnya juga itu juga butuh kesabaran, pelayanan dan lain-lain. Yang kedua, memiliki daya tahan yang baik. Mereka adalah nelayan, adalah orang-orang yang tidak gampang putus asa.
Suka-suka semalam-malaman mereka mencari ikan dan tidak dapat. Mereka tidak putus asa esok harinya untuk tidak mau mencari ikan lagi. Tidak. Mereka punya daya tahan yang baik untuk mencapai tujuannya, mendapatkan ikan. Pelayanan juga demikian, saudara. Kita harus tidak mudah putus asa. Kita harus berani mencoba dan mencoba sampai sesuatu terjadi. Karena firman Allah juga kan mengajarkan tetaplah berdoa. Yang ketiga, nelayan yang baik pasti memiliki kecakapan-kecakapan di bidangnya, yaitu memiliki mata yang tajam untuk melihat saat yang tepat. Instingnya kuat sekali. Oh, di wilayah ini sekarang lagi tidak ada ikan, atau oh, di wilayah ini ada ikan yang banyak. Nelayan yang baik tahu apakah menghasilkan atau tidak nih hari ini. Dia bisa tahu tanda-tandanya ada karena sudah rutinitas kehidupannya mencari ikan. Dan juga akhirnya bisa tahu kapan harus menebarkan jala di tempat-tempat mana, ya, karena pengalaman yang ada. Juga dia bisa melihat keadaan, situasi, kapan harus dan tidaknya turun ke laut, ya, tentang cuaca, tentang keadaan yang ada. Ya, pelayan Tuhan juga demikian, saudara. Dia harus tahu ada saat yang tepat, menerima, menolak, acuh tak acuh, bahkan ada yang mengeraskan hati. Ya, saudara, dia tidak mau tahu, ada juga, tapi cenderung harusnya kita memiliki mata yang tajam sebagai pelayan Tuhan. Yang keempat, ada umpan yang tepat dan benar untuk ikan. Nelayan yang baik itu tahu umpan apa yang terbaik yang dibuat untuk waktu mereka memancing, mereka bisa mendapatkan ikan, dan ikannya tertarik dengan umpan yang ada, sehingga mereka mendapatkan ikan yang banyak, ya, penjalaan ikan yang banyak. Pelayan Tuhan yang baik juga demikian. Dia tidak akan melakukan pelayanan yang sama dengan semua orang. Dia akan memiliki cara-cara, ya, inovasi yang dituntun oleh Tuhan, dan pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidupnya dipakai Tuhan, supaya dia tepat mendapatkan ikan atau manusia yang diberitakan kabar baik, dan sadar akan keterbatasan diri, tahu dan mengakui orang lain juga, tahu dirinya bahwa hidupnya itu juga untuk melayan. Ini jiwa-jiwa butuh pertolongan Tuhan. Yang kelima, nelayan yang baik tidak menonjolkan diri. Ya, nelayan yang baik itu tenang, tidak memberitakan, wow, aku hebat, aku pintar, bisa mendapatkan ikan yang banyak. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang mendapatkan banyak jiwa-jiwa oleh karena pelayanannya yang sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah sombong, karena dia tahu itu semuanya adalah Tuhan yang menjadikan dia alatnya sebagai penjala ikan atau penjala manusia. Pelayan Tuhan yang baik akan mengedepankan Yesus, meninggikan Yesus, mempermuliakan Yesus, menghormati Yesus, bukan diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus memilih murid orang-orang yang punya daya tahan dan kesabaran yang kuat, yang dilakukan sejak dari kecil, karena ke depan mereka akan menjadi penjala manusia yang pantang mundur oleh keadaan apapun. Demikian sepatah kata hari ini. Amin.